Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman, sahabat-sahabat domba kita. Welcome back juga di TNG Farm Klaten, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk video kali ini ya, kita bahas lagi masalah beternak domba modern ala TNG Farm dengan seri keempat, yaitu di antara teman-teman tuh harus memilih antara lokal atau impor ya teman-teman ya. Ini kita kebetulan sudah bersama Bapak Eko Utomo. Selamat siang menjelang sore Pak Eko. Selamat sore Mas Satya. Selamat sore. Halo kawan-kawan domba kita. Untuk kabarnya hari ini Pak, gimana Pak? Semangat, hujan-hujan tetap semangat. Siapa Eko? Musim hujan memang. Lagi Pak. Pak, untuk kembali lagi ke dengan topik yang kemarin ya Pak ya, di beternak domba modern ala TNG Farm ya Pak ya. Dengan ini ke sesi keempat ya Pak ya. Ya, seri keempat. Ini seri keempat itu dengan judul antara teman-teman harus menentukan antara lokal atau domba impor ya Pak ya. Atau domba lokal. Domba lokal atau domba impor ya Pak ya. Nah, itu Pak, monggo Pak dijelaskan Pak untuk seri keempat ini Pak juga Eko. sering jadi perdebatan gitu. Pripun Pak? Perdebatan di YouTube, Oh, gitu. FB. Ini sekarang lagi rame Mas ya. Misalnya domba dorper. Nah, ini kebetulan ini ada Agasi nih, Agasi. F3 dorper. Nah, ini. Kemudian Agasi. ada Mahesa, ada ini ada Pukat, ada Murti. Ini F1 Awasi. Awasi itu kan domba impor. Domba impor dorper ya, itu juga domba impor. Ini F1 ya Pak ya? F1 yang F1 kalau ya, itu Pak, F3. ya? Ini F3 Agasi ya, ini Agasi F3. ini ya, Pak, ya? Terus kemudian ini ada domba Wonosobo ya. Domba Wonosobo itu sebenarnya juga Dombos itu ya Pak ya? Dombos itu kan merupakan Texel ya, cross Texelan. Kemudian ada domba Batur, domba itu Batur juga dari Merino. Kalau di kiri ini ada kambing nih. Ini kambing-kambing Sapera itu juga sebenarnya ada gen impornya. Nah, sekarang pertanyaannya begini tadi. Pripun Pak? Mau usaha atau mau beli atau ternak itu impor atau lokal? Atau lokal. Pripun Pak itu Pak? Ini harus kembali lagi itu ya. Ke seri, saya lupa seri berapa ya. Seri ke-1 atau seri kedua. Yang pembahasan tentang Anda itu. Beternak untuk usaha. Atau untuk hobi. Oh, itu. Loh, kalau untuk hobi Mas, orang hobi tur duitnya oke, hobi dan duitnya banyak. Udah nggak usah tanya begitu. Kalau memang suka impor, beli aja. Gitu. Betul. Kan buat kelangenan nggak ngitung duit. Nggak ngitungin kapan masukan ya Pak ya? Enggak, kalau ada duitnya. Ada nggak begitu? Ada, saya punya teman. Saya tanya, Pak, Bapak ini hobi atau usaha Pak? Hobi Pak Eko. Gitu. Terus saya liatin, ini salah satu pengusaha yang kaya di Klaten. Ya sudah, pada waktu kemudian yang bersangkutan, Pak, kalau domba yang bagus apa? Oh, sekarang yang udah bagus itu dorper Pak. Full bloodnya harga 30 juta. Dia langsung beli 4 ekor Mas. Mantap. Hobi ya Pak ya itu. Padahal baru belajar tuh. Baru Tadi belajar. kan kemarin ingin kan? Baru belajar kan skala usaha ya. Betul Pak. Lo kalau tingkat kerugiannya kan juga kemungkinan bisa besar kalau mati. Lo sekali mati 30 juta loh. Nah, sekarang kita kembalikan dulu konteksnya, misalnya konteks kita baru, ya kita bahas konteks dulu ya. Pak. Misalnya kita ini pemula. Ilmunya masih kurang. Terduitnya pas-pasan. Nah, saya kasih konteks ya. Anda itu pemula, artinya pemula itu maksudnya apa? Belum lama beternak, ilmunya masih pas-pasan. Salah satu alat ukur yang paling gampang itu belum pernah nanganin atau belum bisa menanganin dombanya lahir sungsang. Itu pemula lah. Kalau udah lahir sungsang sudah tertanganin, nah saya kategorikan sudah lumayan. Sudah lulus ya Pak ya? Udah lulus. Nah, kalau Anda belum itu, apalagi modalnya pas-pasan, ya mulailah dengan lokal. Untuk lokal itu bisa ke jenis apa Pak? Lokal tuh misalnya, kalau domba ini ya, kita mau breeding domba. Breeding domba yang terkenal kalau lokal itu yang namanya domba gembel, gibas. Itu lokal bener-bener lokal. Garut itu ya Pak ya? Garut itu sudah jadi lokal. Sebenarnya ada turunan impornya lama, puluhan tahun yang lalu. Terus kemudian masuk ke ekor tipis, ekor gemuk itu ya sudah dianggap lokal. Agak naik ke atas itu ada dombos, dombat. Itu juga udah dianggap lokal. Dombos,
domba Wonosobo, domba Batur, kemudian sopas Banyuwangi. Domba Batur itu yang ini ya Pak ya? Domba Batur itu yang ada ini ya Mas. Nih. Nah ini ya Pak ya? Ini ada merinonya dulu sebenarnya kan. Domba Batur dulu di Batur sana itu didatangkan impor domba-domba merino. Di crossing dengan lokal jadilah domba Batur. Nah kalau ini kan dombos, domba Wonosobo itu Texel, didatangkan zaman Pak Harto dulu, disilangkan dengan domba-domba lokal jadilah domba Wonosobo. Cross Texel namanya. Atau dombos itu ya Pak ya, sering disebut dombos. Nah, domba-domba tadi yang lokal tadi relatif murah Mas. Relatif murah itu harga per kilo misalnya untuk breeding ya, mungkin sekitar ya 65.000, 70.000 sampai dengan harga 100.000 per kilo. Kalau domba lokal. Jadi kalau misalnya tadi kemampuan Anda itu secara finansial modal itu pas-pasan, kemudian keahlian sebagai peternak itu masih pemula gitu, mulai dari lokal lah. Ya, itu. Ya. Minim itu resiko aman. lagi ya, Pak. Lagi ngomongin resiko yang kemarin. Betul. Tujuannya apa? Dengan misalnya modal teman-teman itu untuk beli ternaknya itu misalnya 20 juta. Dengan 20 juta beli lokalan itu bisa dapat 10 ekor, Mas. 10 ekor. Kalau beli impor satu nggak dapat loh, Mas. Kurang banyak, Pak. Nah, walaupun harga impor sekarang turun ya. 20-an juta, Pak. Tempatnya satu nggak dapat. Ya kan? Pak, betul, Pak. Tetap kurang jadi, itu, Pak. Impor atau lokal, yang pertama keahlian kita. Yang kedua adalah kemampuan modal. Misalnya, mulai naik kelas. Mulai dari lokal dengan jantan yang lokal juga. Kalau kemampuannya sudah meningkat nih, udah mulai makin paham ahli, ya Pak ya? Mungkin ahli. Terus kemudian rajin menabung. Memiliki cadangan. Pak Eko, saya mau naik kelas. Saya sarankan masuk ke level crossing, Mas. Crossing-crossingan itu ya Pak ya? Jadi misalnya tadi kan lokal semua kan, lokal itu murah Mas. Lokal itu kalau di pasar ya, kita beli domba gebel ya, atau gibas ya, bahkan kadang-kadang banyak dapat juga misalnya di bawah 1,5 juta ya. Ada Pak? Ada gitu ya. Kan Mas Satya kan sering ke pasar-pasar ya. Siap, betul Pak. Tapi tentu aja dia genetiknya genetik lokal. Ya, tadi perkembangannya nggak bisa sebagus kalau yang imporan. Ya, betul Pak. Kalau kemudian kemampuan kita itu sudah mulai meningkat, ya, dan kemudian modal kita juga tercukupi, naik kelas dong. Mulai ke yang crossing-crossing ya Pak ya? Itu contohnya, Pak, saya mau naik kelas. Tadi kan pejantannya kan lokal. Pejantan, misalnya pejantan lokal gibas. Pejantan lokal gebel. Nah, naik kelas itu beli ganti pejantannya dengan pejantan cross. Cross dorper, cross texel. Cross awasi, cross suffolk boleh. Sehingga dengan demikian nanti kualitas cempenya meningkat. Nah, kemudian berhasil kan? Misalnya, wah Anda juga rajin menabung. Skala usahanya makin besar. Sekarang misalnya sebelumnya beternak cuma 10 ekor menjadi 20 ekor. Pak Eko, saya mau naik kelas. Naik kelasnya kemana? Kalau Anda mau naik kelas, sesudah cross-crossan, beli pejantan yang seri F, Mas. Ini kayak seperti ini nih. Ini ya Pak ya, sama F3 Dorper Agassi. Kemudian atau F1, ini kan F3 Dorper ya. Ini F1 Awasi. Nah, harganya sudah mulai meningkat. Harganya misalnya kalau F1 ya antara 5 sampai dengan 8 juta tergantung kualitas masing-masing. Nah, kalau F3 ya harganya ya macam-macam. Mulai dari 8 sampai dengan 15 juta tergantung kualitas ya. F3 itu sudah lumayan deket ya. Mungkin harga sekarang turun ya. Mungkin bisa di bawah 12 juta kalau kita rajin nyari ya. F3 yang udah siap kawin. Betul. Nah, betinanya gimana? Tadi betinanya masih lokal kan, Mas? Masih lokal ya, Pak. Betinanya naik kelas. Yang cross-crossan. Cross awasi, cross texel, cross suffolk, cross dorper. Nah, itu naik kelas artinya gitu kan. Belum sampai impor Mas kita. Belum. Nah, Pak, saya udah nabung. Sudah bisa nanganin namanya sungsang, bisa tingkat kematian cempe udah rendah. Tingkat kematian dewasa udah rendah. Cempe saya berkembang bagus. Nah, naik kelas, Mas. Naik kelasnya apa?
naik kelasnya barulah Anda boleh, atau saya sarankan ya, boleh main yang diimpor. Tetapi kalau duitnya pas-pasan, jangan impor langsung, Mas. Tetapi apa? Boleh lahir Indonesia. Maksudnya apa? Kalau langsung impor dari Australia, kan harganya tadi mahal, Mas. Mahal, Pak. Iya, Pak. Carilah, gitu ya. Yang FB itu kan bule ya. Full blood atau pure breed, gitu ya. Full blood itu bule asli tapi kelahiran Indonesia. Biasanya harganya sekitar 30% lebih murah. 30% lebih murah ya, Pak? Ya. Pada saat tadi Anda masih pelihara dengan pejantan cross atau pejantan seri F, teman-teman bisa nyicil beli cempe. Usia 3 bulan, 4 bulan yang full blood, itu harganya lebih miring, di bawah 10 juta. Sehingga pada waktu mau naik kelas, Anda punya full blood. Tadi Mas, saatnya kan lihat ya, yang di sana tadi yang sapras. Itu saya belinya cempe, Mas. Tapi zaman dulu cempenya masih mahal, Mas. Masih mahal ya, Pak ya? Usia 5 bulan itu, waktu itu harganya masih 19. Sekarang pasti lah lebih turun lah. Karena harga full blood yang impor aja udah turun kan. Pak. Nah, caranya gitu. Tetapi saya begitu impor itu ya Mas ya. Bukan impor itu sebenarnya. Keturunan impor. Lahiran Indonesia itu tadi ya, Pak ya. Bule asli. Saran saya, skala Anda kan seri 3 kan ngomongin skala. Skalanya harus di atas 50 ekor indukan. Berarti sudah upgrade semuanya ya, Pak ya? Bukan upgrade, jumlahnya. Jumlahnya, Karena apa? Contoh, misalnya saya cari gampang ya, Mas ya. Harga full blood-nya itu 20 juta. 20 juta, Kan ada resiko mati macam-macam. Ada, Pak. Artinya kalau kita usahakan harus menghasilkan keuntungan. Betul. Nah, kalau kita cuma punya babon 10 ekor, kan ngawani 10 ekor nih full blood-nya. Sehingga biaya dalam 1 tahun, itu biaya 20 juta harus di-cover 10, Mas. Cempenya. Berapa, Mas? 20 dibagi 10, 2 juta kan? 2 juta, ya, Pak. Ya wangel, Rek. Jual cempe usia 6 bulan, 3 juta. Ya susah, nggak tercover. Tetapi kalau kemudian kita sudah punya indukan, minimal 30 lah ya. Minimal ya, Pak ya? Misal 30, biaya beli full blood-nya 20 juta. 20 juta, Sehingga dalam 1 tahun kan lahir cempe misalnya 30 ya. 30 ya. Nah, cempe ini pada waktu dijual kan harus meng-cover 20 juta. Betul sekali. 20 dibagi 30 sekitar 700.000 per cempe. Tapi statusnya udah F1 kan? Ya. Jadi kalau kita jual misalnya cempenya kan untuk balik modal kan 1 juta. Ditambah untuk biaya pejantannya 750. Jadi dijual 2 juta. 1, HPP udah masuk, plus membantu mengembalikan biaya modal pembelian full blood-nya tadi. Itu masuk, Mas. Nah, berikutnya, Pak, saya mau naik kelas. Yang bagus, saya nggak mau yang lahir Indonesia. Tapi bener-bener impor yang grade-nya tinggi. Wah, sekarang ada sampai grade 5, Mas. Grade 5, grade 4, waduh, ya udah pusing lah pokoknya. Nah, terlalu banyak kalau ya, seperti itu, 1, yakinkan diri Anda modalnya cukup. Babonnya banyak dan berkualitas ya. Bahkan kalau Pak, anaknya juga berkualitas ya, Pak ya. Pak, saya mau dua-duanya impor, pejantan dan betina impor, boleh. 1, ilmunya cukup sebagai peternak, duitnya cukup, siap menanggung resiko. Yang berikutnya paling penting adalah apa? Kalau kemudian misalnya 1 ekor jantan full blood, beli impor, 4 ekor babon full blood juga. Nah, Anda pastikan bahwa network Anda di dalam menjual cempe sudah bagus. Sehingga pada saat misalnya 1 tahun, misalnya lahir 6 ekor full blood. Nah, 6 ekor full blood ini kan harganya lumayan kan? Lumayan, Pak. Ada yang mau beli. Tadi ingat, usaha itu harus menghasilkan keuntungan. Kalau nggak namanya hobi. Jadi pertanyaan lagi nih, mau impor atau mau lokal? Sesuaikan konteks Anda. Ya, siap. Sesuaikan budget ya, Pak ya. Intinya itu bukan masalah impor dan lokalnya. Intinya kalau Anda usaha, menghasilkan keuntungan, dan ditambah lagi ya, Anda nggak stres. Nah, betul sekali. Beli impor. Cempenya banyak. Bingung mau jual karena nggak ada yang mau beli. Waduh. Kasus utama. Kasus itu. Ada kejadian begitu. Gitu. Atau beli impor. Ilmunya nggak cukup. Ternyata apa? Mati, sakit-sakitan. Wah, celaka itu, Mas.
nggak dapat keuntungan malah rugi Iya, besar. malah boncos. Nah, mungkin itu ya Pak ya. Kira-kira untuk- gitu. Ada pertanyaan nggak Mas Satya mewakili? Mas Satya kan mewakili para penonton ya. Nggih, Tentang impor dan lokal tadi ada pertanyaan. Atau misalnya tadi, Nggih. saya tambahin ya. nggih, pripun Pak? Pak Eko, saya mau yang impor. Nggih, Pilih Dorper atau Awasi awasi, nggih. atau Suffolk. Suffolk. Nah, Ya, kesukaan kita dan tujuan kita. Walaupun mungkin nanti kita buat seri berikutnya ya. nggih. Kalau misalnya kita masuk, kita mau crossingan yang mana? Atau kita mau full blood yang mana? Atau yang seri F yang mana? Apakah Dorper, Awasi, atau Atau Suffolk? Suffolk. Nanti kita bahas di Sesi seri yang berikutnya, Pak, selanjutnya ya? aja ya. Daripada Siap. kita bahas di sini. Ya, oke Pak. Mungkin untuk masalah pemilihan lokal atau impor, Iya. sedikit penjelasannya seperti itu tadi ya Pak ya. Dilihatin Jadi- kan? Saya nggak ada kantong. Lihatin dah. Rogo kantong ya. Nah, Kantongnya dalam atau dangkal? pendek lah. Kemudian siap rugi atau enggak? Terus ilmunya, yo, kokoh, udah kuat kayak seperti Thor atau masih ecek-ecek ya? Itu harus dihitung banget. itu teman-teman untuk pemilihan antara teman-teman mau mulai dari yang lokal atau yang impor gitu ya Pak Iko ya. Yes. Siap, terima kasih Pak Eko untuk waktunya Sama-sama. dan sedikit penjelasannya di seri keempat ini. Ya. Untuk teman-teman tetap nantikan update-update seri-seri berikutnya bersama TNG Farm dengan konteks berternak domba Domba modern ala TNG Farm. Yes. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sudah mengikuti seri ini. Tetap nantikan update-update seri berikutnya. Salam ternak, salam sehat, salam sejahtera hanya di domba kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.